bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Gadis tersebut bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat sangat buruk. Gadis itu sangatlah pemalas. Ia tak pernah mau membantu ibunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Apapun keinginannya harus dituruti, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin itu. Setiap hari sang ibu pun harus membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Suatu hari seperti biasa, gadis itu pun mengurung dirinya di dalam kamar. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Dengan nada kasar, Darmi pun memanggil sang ibu. Ibu, bukankah berulang kali aku katakan bahwa setiap aku bangun, ibu harus membersihkan kamarku hingga bersih, menyediakan kululur, menyiapkan air hangat, dan membuatkan sari buah untukku. Nak, kamu itu sudah besar. Kamu bisa melakukan semuanya itu sendiri, nak. Tapi aku lagi sibuk, Bu. Ibunya pun hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang dilakukan oleh putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu pun mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tak lupa untuk mengajak putrinya untuk membantunya di sawah. Darmi, nak, ayo ikut ibu bekerja di sawah, nak. Aku tidak mau, Bu. Nanti kalau kulit dan kukuku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nak? Ibu kan tahu aku lagi dandan. Akhirnya pun ibunya pergi ke sawah sendirian. Dan ibunya pulang dari sawah dan tibanya di rumah, Darmi pun menghampiri ibunya. Bu, upahnya mana? Jangan, nak. Itu uang untuk membeli beras. Bu, bedakku itu habis. Aku harus membelinya yang baru. Kamu itu jadi anak bisanya hanya meminta, tapi tak mau bekerja. Cobalah, nak, kamu rubah sikap burukmu itu. Dengan nada kesal, Darmi pun menjawab. Apa sih, Bu? Jadi ibu cerewet sekali. Ibu itu sudah tua, nak. Jika suatu saat ibu dipanggil oleh Tuhan, ibu tak khawatir lagi. Engkau bisa melakukan semuanya itu sendiri. Kita itu orang miskin. Kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku tidak pernah meminta kamu untuk menjadi ibuku. Sebagai seorang ibu, hatinya sangat teriris mendengar akan hal itu. Baiklah, anakku, ibu hanya memohon kepadamu agar kamu jangan mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu, biar ibu tenang jika suatu saat dipanggil oleh Tuhan. Hari berganti hari, akhirnya gadis itu pun menuruti apa perintah ibunya. Akan tetapi, ia mengajukan sebuah persyaratan bahwa ibunya tidak boleh mengakui bahwa ia ibunya di depan umum. Hingga pada suatu hari, sang ibu pun mengajak gadis itu untuk turun ke desa untuk berbelanja yang letaknya sangat jauh dari rumah.
Gadis itu pun berjalan berlenggak-lenggok dengan memakai pakaian yang sangat bagus dan sesekali bersolek agar orang-orang di jalan sangat mengagumi akan kecantikan dirinya. Setelah tiba di desa, orang-orang pun memandangi gadis itu, terutama pemuda-pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi gadis itu. Akan tetapi orang-orang di sekitar bertanya-tanya siapakah orang yang berjalan di belakang gadis itu. Orang-orang itu selalu mengejek perempuan yang berjalan di belakangnya dan selalu mengagum-agumi akan kecantikan gadis itu. Alangkah sedihnya sang ibu, hatinya pun menangis akan hal itu, menahan hinaan orang-orang. Akhirnya pun ibu berbisik dan memohon kepada Tuhan. Oh Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Hamba tak kuat menahan semua ini. Anak kandung hamba sendiri melakukan hamba seperti ini. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Ibu, ampunilah anakmu ini. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu.